Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Ferdania Lea dengan NIM 10620079 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dental anatomi dari gigi incisivus tetap pertama atas atau gigi 11. Dengan terlihat gambar sebagai berikut. Di sini ada palatal, kemudian labial, insisa, distal, dan juga mesial. Dengan ciri identifikasi utama sebagai berikut: permukaan mesial lurus dan terletak pada sudut tegak lurus, tajam ke tepi insisal. Dan sudut distoinsisal lebih bulat dan mahkota besar dibandingkan akar merupakan gigi anterior terbesar. Dan marginal ridge cukup jelas pada permukaan palatal cekung dengan singulum yang berkembang baik. Dan mahkota berinklinasi ke palatal, akar berinklinasi sedikit ke distal. Permukaan labial lebih cembung dan halus. Untuk cervical margin paling berkelok pada sisi mesial. Akar tunggal meruncing dengan potongan melintang berbentuk segitiga membulat dan salah satu permukaan yang agak datar terhadap ke labial. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gigi incisivus tetap kedua atas atau gigi 1-2 dengan gambaran sebagai berikut. Ada palatal, labial, insisal, distal, dan juga mesial. Untuk ciri identifikasi utamanya dari gigi incisivus tetap kedua atas, yaitu sudut mesio-insisal lancip. Untuk sudut mesio-insisal lancip, kemudian sudut disto-insisal lebih membulat. Tepi insisal jelas miring ke bawah ke permukaan distal yang lebih pendek. Kemudian mahkota lebih membulat, lebih pendek, dan lebih sempit dimensi mesiodistal daripada incisivus pertama atas. Untuk singulum pada permukaan palatal sering menutupi lubang foramen caecum dari incisivum. Kemudian permukaan palatal lebih cekung daripada incisivus pertama atas. Akar tunggal yang meruncing harus ke apex, runcing yang membengkok ke distal. Dan cervical margin lebih berkelok-kelok pada permukaan mesial daripada permukaan distal. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan juga mengenai gigi caninus tetap atas atau gigi 1-3 dengan gambaran sebagai berikut. Ada gambaran labial, kemudian palatal, insisal, distal, dan juga mesial. Untuk ciri identifikasi utamanya dari gigi caninus tetap atas yaitu yang pertama ada kuspis tunggal runcing kira-kira segaris dengan sumbu panjang akar. Lereng distal kupis lebih panjang daripada lereng mesial dan menyatu dengan permukaan distal cembung. Kemudian proporsi keseluruhan kekar panjang dan bagan labial cembung jelas dan singulum palatal besar. Singulum dari palatal besar dan garis servikal kurang berkelok pada permukaan distal. Kemudian akar tunggal sangat panjang dengan potongan melintang segitiga membulat dan permukaan disto dan mesiopalatal akar sering beralur seperti longitudinal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.